Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Itu bukan lagi kesan, melainkan kenyataan yang terpampang setiap hari di layar berita global. Perang di Ukraina terus menggerus stabilitas Eropa Timur, menyeret kekuatan besar ke dalam konflik berkepanjangan yang tak kunjung menemukan ujung diplomasi. Di Timur Tengah, api konflik Palestina kembali menyala, memperlihatkan betapa rapuhnya perjanjian damai dan betapa cepatnya kemanusiaan runtuh ketika kekuasaan dan kepentingan saling bertabrakan. Di berbagai belahan dunia lain, ketegangan serupa muncul dengan wajah berbeda, krisis energi, inflasi global, polarisasi politik, dan kebangkitan ekstremisme dalam berbagai bentuk. Namun di balik semua itu, ada satu negara yang selalu berdiri di pusat pusaran, Amerika Serikat. Selama puluhan tahun, Amerika memposisikan dirinya sebagai poros kekuasaan dunia. Dengan militer terbesar, jaringan intelijen terluas, dan pengaruh ekonomi yang menjangkau hampir setiap negara, Amerika bukan hanya pemain, ia adalah penentu arah. Setiap gejolak global, cepat atau lambat, akan bersinggungan dengan kepentingannya. Dan setiap kali dunia bergetar, Washington selalu membaca getaran itu bukan sekadar sebagai krisis, tetapi sebagai potensi ancaman terhadap dominasinya sendiri. Disinilah ketegangan menjadi semakin kompleks. Karena ancaman hari ini tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas. Bukan hanya pasukan asing, bukan hanya rudal lintas benua, bukan hanya negara rival yang terang-terangan menantang. Ada jenis ancaman lain yang jauh lebih sulit diukur, perubahan besar yang tidak bisa dipetakan, tidak bisa diprediksi, dan tidak bisa dikendalikan dengan rumus kekuasaan lama. Amerika memahami satu hal, kekuasaan global tidak runtuh karena satu perang, tetapi karena akumulasi kegagalan membaca zaman. Di tengah atmosfer global yang semakin panas itu, sosok Donald Trump kembali menjadi simbol kegelisahan Amerika modern. Ia bukan presiden yang lahir dari stabilitas, melainkan dari kemarahan, ketakutan, dan rasa kehilangan arah sebagian besar masyarakatnya. Retorikanya keras, bahasanya konfrontatif, dan pandangannya tentang dunia dibangun di atas dikotomi sederhana, kawan dan lawan, menang dan kalah, dominasi atau kehancuran. Trump selalu berbicara tentang ancaman, tentang musuh yang mengintai, tentang bahaya yang belum terlihat namun, menurutnya, nyata dan mendesak. Dalam pidato-pidatonya, dunia digambarkan sebagai arena yang kejam, tempat di mana kelemahan akan segera dihukum. Ia tidak menyukai ketidakpastian. Ia tidak percaya pada perubahan yang tidak bisa dikontrol. Dan ia sangat terobsesi pada satu hal, memastikan Amerika tidak pernah kehilangan posisi puncaknya. Obsesi itu tercermin dalam cara pandangnya terhadap kekuatan militer. Bagi Trump, senjata bukan hanya alat pertahanan, tetapi simbol kehadiran. Nuklir bukan sekadar senjata pamungkas, melainkan bahasa terakhir kekuasaan, pesan sunyi yang berkata bahwa Amerika masih mampu menghancurkan siapapun yang dianggap mengancam. Dalam logika ini, kesiapan perang bukan tanda agresi semata, melainkan bentuk pencegahan terhadap ketakutan yang lebih besar, kehilangan kendali. Namun, ketegangan Amerika hari ini tidak hanya datang dari luar negeri. Justru semakin jelas bahwa sumber kegelisahan terbesar berada di dalam negeri itu sendiri. Polarisasi politik yang tajam, ketidakpercayaan publik terhadap institusi, krisis identitas nasional, dan rasa cemas akan masa depan yang tak lagi pasti. Amerika sedang berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan bayang-bayang masa lalu kejayaannya dan ketidakpastian masa depan yang tak bisa dijanjikan oleh siapapun. Di titik inilah, sistem kekuasaan mulai menunjukkan refleks alaminya. Ketika cengkeraman terasa melemah, reaksi pertama jarang berupa refleksi atau perenungan. Kekuasaan tidak terbiasa bertanya, mengapa? Ia lebih sering bertanya, siapa, dan bagaimana menghadapi. Maka yang dipersiapkan bukan dialog, melainkan skenario terburuk. Bukan pembenahan nilai, melainkan penajaman senjata. Bukan penyesuaian diri terhadap perubahan zaman, tetapi upaya mempertahankan tatanan lama dengan segala cara. Sejarah berulang kali membuktikan pola ini. Setiap imperium, tepat sebelum memasuki fase senjanya, selalu menunjukkan gejala yang sama, kewaspadaan berlebihan, paranoia terhadap ancaman abstrak, dan kecenderungan melihat perubahan sebagai musuh. Amerika, dengan segala kekuatannya, tidak kebal dari hukum sejarah itu. Ancaman hari ini terasa berbeda. Bukan karena lebih kuat, tetapi karena lebih sulit didefinisikan. Ia tidak selalu berbicara dalam bahasa politik atau militer. Ia muncul sebagai kegelisahan kolektif, sebagai rasa bahwa dunia sedang bergerak ke arah yang tidak dikenali lagi oleh peta kekuasaan lama.
Dan ketika kekuasaan tidak mampu memberi nama pada ketakutannya, ia akan mengubah ketakutan itu menjadi kesiapsiagaan perang. Dalam suasana seperti inilah, setiap tanda, sekecil apapun, dibaca dengan kecurigaan. Setiap perubahan dianggap potensi guncangan. Setiap narasi yang menyebar di luar kendali negara diperlakukan sebagai variabel risiko. Bukan karena narasi itu sudah terbukti berbahaya, tetapi karena sistem tidak lagi percaya pada kemampuannya sendiri untuk mengendalikan masa depan. Maka Amerika bersiap. Bukan karena perang sudah di depan mata, tetapi karena ketidakpastian terasa semakin dekat. Dan ketika kekuasaan global mulai bersiap menghadapi sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami, dunia seakan menahan napas, menunggu apakah yang akan terjadi adalah pencegahan, atau justru percepatan menuju kekacauan yang lebih besar. Amerika Serikat memiliki satu doktrin yang tidak pernah benar-benar berubah sejak Perang Dunia Kedua. Nuklir adalah pilihan terakhir, tetapi juga kartu terkuat. Ia bukan sekadar senjata, melainkan bahasa kekuasaan. Bahasa yang digunakan ketika semua jalur lain dianggap tidak lagi cukup meyakinkan. Dalam doktrin pertahanan Amerika, senjata nuklir bukan hanya alat untuk menghancurkan musuh, tetapi alat untuk menciptakan ketakutan yang mencegah musuh bertindak. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, bahasa ini menjadi semakin gamblang. Trump tidak pernah menutupi obsesinya pada kekuatan militer. Ia secara terbuka berbicara tentang modernisasi senjata nuklir Amerika, tentang perlunya memiliki arsenal yang tak tertandingi, dan tentang kesiapan menghadapi skenario terburuk. Dalam berbagai pernyataan dan kebijakan, ia menempatkan kekuatan keras, hard power, sebagai jawaban utama atas ketidakpastian global. Diplomasi baginya penting, tetapi hanya efektif jika dibayangi ancaman yang nyata. Sejarah mencatat, di masa pemerintahannya, anggaran militer Amerika meningkat signifikan. Program modernisasi nuklir dilanjutkan. Retorika tentang musuh potensial diperkeras. Dunia dibagi dalam kerangka sederhana. Mereka yang tunduk pada kepentingan Amerika, dan mereka yang berpotensi menjadi ancaman. Namun justru disinilah letak paradoksnya. Nuklir sering dipersepsikan sebagai simbol kekuatan mutlak. Tetapi dalam analisis yang lebih dalam, ia juga merupakan simbol keputusasaan. Senjata ini hanya benar-benar disiapkan ketika sistem merasa tidak lagi mampu mengelola dunia dengan cara-cara lama. Ketika diplomasi dianggap rapuh. Ketika ekonomi tidak lagi cukup menekan. Ketika pengaruh budaya mulai memudar. Maka yang tersisa hanyalah ancaman kehancuran total. Trump, dengan seluruh gaya kepemimpinannya yang konfrontatif, mencerminkan fase ini. Ia memimpin di masa ketika Amerika tidak lagi sepenuhnya percaya bahwa dominasinya akan bertahan secara alami. Dunia multipolar mulai terbentuk. Kekuatan baru bangkit. Aliansi lama retak. Dan yang paling mengkhawatirkan bagi sistem, munculnya keresahan global yang tidak bisa ditundukkan dengan senjata. Disinilah muncul satu narasi yang berulang dalam sejarah kekuasaan. Persiapan menghadapi sesuatu. Sesuatu yang tidak selalu jelas bentuknya. Bukan negara dengan bendera tertentu. Bukan pasukan dengan seragam yang mudah dikenali. Melainkan perubahan besar yang tidak tunduk pada peta geopolitik konvensional. Perubahan yang bergerak melalui keyakinan, melalui krisis makna, melalui runtuhnya legitimasi sistem lama. Ketika Trump dan elit kekuasaan Amerika berbicara tentang kesiapsiagaan ekstrim, tentang ancaman yang belum sepenuhnya terdefinisi, yang sesungguhnya tercermin adalah ketakutan terhadap kehilangan kendali narasi. Dunia tidak lagi bergerak sesuai skrip lama. Konflik tidak lagi selalu dimenangkan oleh siapa yang memiliki senjata paling canggih, tetapi oleh siapa yang mampu menggerakkan keyakinan, kesetiaan, dan harapan manusia. Dan di titik ini, kekuasaan global mulai gelisah. Karena senjata bisa dibeli, teknologi bisa dikembangkan, aliansi bisa dibentuk. Tetapi ada satu jenis kekuatan yang selalu membuat sistem merasa terancam. Figur atau gagasan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diintimidasi, dan tidak bisa dinegosiasikan. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan dunia tidak runtuh terutama oleh serangan militer, melainkan oleh krisis legitimasi, ketika manusia berhenti percaya pada sistem yang mengatur mereka. Maka ketakutan terbesar bukanlah pada rudal musuh, tetapi pada perubahan kesadaran kolektif. Pada munculnya figur atau keyakinan yang menantang fondasi moral dan ideologis tatanan dunia. Pada gagasan tentang keadilan yang tidak tunduk pada hukum buatan manusia. Pada narasi yang mengatakan bahwa kekuasaan bukan milik siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling benar. Dalam situasi seperti ini, kekuasaan sering bereaksi dengan cara yang sama, memperkeras kendali, memperbanyak pengawasan, menyiapkan skenario ekstrim. Karena bagi sistem, ketidakjelasan lebih menakutkan daripada perang terbuka. Disinilah terjadi benturan dua cara membaca zaman.
Kekuasaan membaca dunia melalui indikator kekuatan, senjata, ekonomi, aliansi, intelijen. Ia mengukur ancaman dengan angka dan data. Tetapi ada dimensi lain yang tidak bisa ditangkap oleh satelit atau laporan rahasia, dimensi makna. Ketika manusia kehilangan arah, ketika kelelahan moral meluas, ketika sistem dianggap gagal memberi keadilan, maka dunia memasuki fase yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan fisik. Dan justru pada fase inilah, agama berbicara. Bukan sebagai ideologi tandingan, bukan sebagai alat politik, melainkan sebagai kerangka yang sejak awal memahami bahwa sejarah manusia bergerak dalam siklus. Bangkit, berjaya, rusak, lalu digantikan. Islam, jauh sebelum senjata nuklir ditemukan, telah berbicara tentang masa ketika kerusakan merata, kezaliman meluas, dan manusia merasa dunia yang mereka bangun tidak lagi mampu menyelamatkan mereka sendiri. Apa yang dibaca kekuasaan sebagai ancaman abstrak, dalam tradisi Islam dibaca sebagai tanda fase. Bukan untuk ditakuti secara panik, tetapi untuk dipahami dengan kejernihan iman. Karena tidak semua perubahan besar adalah musuh. Sebagian justru adalah koreksi ilahi terhadap kesombongan manusia. Dan dari sinilah, pembacaan tentang zaman mulai beralih, dari logika senjata menuju logika makna, dari kesiapsiagaan perang menuju pertanyaan yang lebih mendasar. Jika dunia memang sedang memasuki fase keruntuhan nilai, lalu sosok seperti apa yang dijanjikan akan muncul di tengah kelelahan umat manusia? Dan dari pertanyaan tentang sosok seperti apa yang dijanjikan akan muncul di tengah kelelahan umat manusia itulah, Islam menghadirkan satu figur yang sejak awal justru tidak pernah dibingkai sebagai ancaman kekuasaan. Namun dalam praktik sejarah selalu membuat sistem dunia merasa gelisah, Imam Mahdi. Dalam tradisi Islam, Imam Mahdi bukanlah mitos yang lahir dari kekosongan. Ia bukan pula figur simbolik yang bebas ditafsirkan sesuka zaman. Pembahasannya bersandar pada riwayat-riwayat hadis sahih yang telah dikaji oleh para ulama lintas generasi, jauh sebelum dunia modern mengenal istilah geopolitik, intelijen global, atau senjata pemusnah massal. Sosok ini muncul bukan dari spekulasi politik, melainkan dari kerangka akidah tentang bagaimana Allah menutup fase sejarah manusia dengan keadilan setelah panjangnya masa kezaliman. Hadis-hadis sahih menyebutkan dengan jelas bahwa Imam Mahdi adalah seorang lelaki dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur putrinya, Fatimah Az-Zahra. Ia bukan tokoh anonim tanpa akar, melainkan memiliki nasab yang terang dan terjaga. Namanya disebutkan memiliki kesesuaian dengan nama Nabi, Muhammad bin Abdullah, bukan sebagai simbol semata, tetapi sebagai penegasan bahwa ia adalah manusia nyata yang lahir, tumbuh, dan hidup di tengah masyarakat. Penekanan ini sangat penting, karena Islam sejak awal menutup pintu bagi mitos tentang juru selamat gaib. Imam Mahdi bukan malaikat yang turun dari langit. Bukan makhluk supranatural yang muncul dengan kekuatan di luar hukum alam. Ia bukan entitas mistis yang kebal senjata, atau memiliki kemampuan magis. Ia adalah manusia biasa, makan, tidur, merasa takut, dan menghadapi dilema, yang pada satu titik dalam sejarah dipilih Allah untuk memikul amanah besar. Disinilah banyak kesalahpahaman modern bermula. Dunia yang terbiasa dengan figur kekuasaan selalu mengasumsikan bahwa setiap tokoh besar pasti merancang kemunculannya. Bahwa setiap pemimpin pasti menyiapkan jaringan, pasukan, dan strategi sejak jauh hari. Tetapi hadis-hadis tentang Imam Mahdi justru menggambarkan kebalikannya. Ia tidak mencari kekuasaan. Ia tidak membangun citra. Ia tidak mengumpulkan pengikut dengan propaganda. Bahkan dalam sejumlah riwayat, disebutkan bahwa ia pada awalnya enggan menerima peran tersebut. Kemunculannya tidak diumumkan. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada deklarasi global. Ia tidak diperkenalkan oleh pasangan, keluarga, atau kelompok tertentu. Tidak ada tokoh yang menurunkannya ke panggung sejarah. Ia muncul dalam kondisi dunia yang sudah sangat lelah, ketika kezaliman merata, ketidakadilan menjadi sistemik, dan umat kehilangan figur yang bisa dipercaya. Bayat terhadapnya pun bukan hasil kampanye, melainkan respon spontan umat terhadap kondisi yang sudah mencapai batas. Ia dibayat karena kebutuhan, bukan karena ambisi. Dibayat karena keadaan memaksa, bukan karena rencana pribadi. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa bayat itu terjadi di dekat Ka'bah, dalam situasi genting, ketika manusia mencari pemimpin yang mampu memulihkan keadilan, bukan memperluas dominasi. Inilah kontras paling tajam antara logika kekuasaan modern dan konsep Imam Mahdi dalam Islam. Bagi sistem dunia, setiap figur berpengaruh harus diklasifikasikan. Apakah ia pemimpin politik, pemimpin militer, atau ideolog berbahaya? Tetapi Imam Mahdi tidak masuk dalam kategori-kategori itu. Ia bukan teroris, karena ia tidak muncul dengan agenda kekerasan membabi buta. Ia bukan tokoh kudeta, karena ia tidak merebut kekuasaan dari struktur negara tertentu.
Ia bukan ancaman politik konvensional, karena ia tidak beroperasi dalam sistem ideologi modern seperti kapitalisme atau sosialisme. Namun justru karena itulah ia ditakuti. Ketakutan kekuasaan tidak lahir dari apa yang Imam Mahdi persiapkan, melainkan dari apa yang ia tidak persiapkan. Ia tidak menyiapkan senjata pemusnah. Ia tidak menyiapkan aliansi global. Ia tidak menyiapkan doktrin militer. Tetapi kehadirannya menandai runtuhnya legitimasi sistem lama. Ia melambangkan berakhirnya fase ketika kekuasaan ditentukan oleh kekuatan senjata dan manipulasi sistem. Di satu sisi, Trump dan sistem yang ia wakili menyiapkan nuklir, simbol kekuatan absolut, simbol kendali terakhir ketika segalanya terasa terancam. Di sisi lain, Imam Mahdi tidak menyiapkan apapun selain keadilan. Tidak ada senjata pamungkas. Tidak ada teknologi canggih. Tidak ada ancaman terbuka. Yang ia bawa adalah koreksi moral terhadap dunia yang telah terlalu lama berjalan tanpa arah spiritual. Dua dunia ini bergerak dengan logika yang sama sekali berbeda. Kekuasaan modern bergerak dengan asumsi bahwa manusia bisa mengendalikan segalanya jika memiliki cukup kekuatan. Islam, melalui konsep Imam Mahdi, justru menunjukkan batas dari asumsi itu. Bahwa ada titik di mana kekuasaan manusia runtuh bukan karena kalah perang, tetapi karena kehilangan legitimasi di hadapan nurani manusia sendiri. Dan disinilah benturan itu menjadi tak terelakkan. Kekuasaan memandang figur yang tidak bisa dikendalikan sebagai ancaman. Sementara Islam memandang figur yang tidak mencari kendali sebagai tanda intervensi ilahi. Trump menyiapkan senjata karena dunia yang ia pahami hanya mengenal bahasa ancaman. Imam Mahdi hadir dalam narasi Islam sebagai jawaban atas dunia yang gagal memahami bahasa keadilan. Dua dunia ini tidak saling mengenal, tetapi bergerak menuju titik yang sama. Sebuah zaman di mana kekuatan lama diuji, dan manusia dipaksa memilih. Tetap bergantung pada sistem yang telah rapuh, atau bersiap menghadapi perubahan besar yang tidak bisa dihentikan dengan senjata apapun. Dan ketika manusia dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan sistem yang rapuh, atau menerima perubahan yang tidak bisa mereka kendalikan, disitulah ketakutan kekuasaan dan keyakinan iman berdiri saling berhadapan tanpa pernah benar-benar bertemu. Apa yang dipersiapkan oleh Trump dan sistem global pada dasarnya, adalah respons naluriah sebuah kekuasaan yang merasa waktunya terancam. Bukan karena musuh telah menampakkan diri, melainkan karena arah zaman mulai bergerak keluar kendali mereka. Kegelisahan itu tidak lahir dalam ruang hampa. Dunia memang sedang berada dalam fase yang sulit disangkal. Perang terbuka kembali menjadi bahasa politik, penderitaan sipil menjadi statistik, dan hukum internasional kehilangan wibawanya. Di tengah situasi semacam ini, keputusan untuk menyiapkan ratusan hulu ledak nuklir bukan lagi sekadar strategi pertahanan, melainkan sinyal bahwa sistem global sedang memasuki fase panik. Nuklir, yang sejak lama diposisikan sebagai alat pencegah, berubah menjadi simbol keputusasaan, senjata terakhir ketika semua instrumen kendali lain terasa tidak lagi memadai. Dalam konteks inilah, ketakutan terhadap kemunculan Imam Mahdi menjadi masuk akal dari sudut pandang kekuasaan dunia. Bukan karena ia membawa pasukan, bukan karena ia mengancam dengan senjata, tetapi karena ia merepresentasikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi sistem zalim. Akhir dari legitimasi palsu. Imam Mahdi dalam narasi Islam adalah janji ilahi bahwa kezaliman, betapapun kuat dan terorganisirnya, memiliki batas waktu. Ia adalah penanda bahwa dominasi yang dibangun di atas ketidakadilan tidak akan bertahan selamanya. Sejarah selalu menunjukkan pola yang sama. Setiap sistem yang merasa dirinya abadi akan bereaksi keras terhadap tanda-tanda keruntuhan. Kekaisaran menumpuk senjata ketika mulai kehilangan kepercayaan rakyatnya. Rezim memperketat kontrol ketika narasi resminya tak lagi dipercaya. Dan kekuasaan global menyiapkan nuklir ketika ia mulai menyadari bahwa ancaman terbesar bukan datang dari negara lain, melainkan dari perubahan arah sejarah itu sendiri. Imam Mahdi ditakuti karena ia melambangkan titik balik tersebut. Ia bukan simbol kekacauan, melainkan simbol keteraturan baru yang lahir setelah kekacauan lama mencapai puncaknya. Ia menandai berakhirnya dominasi yang dibangun di atas eksploitasi, manipulasi, dan ketakutan. Ia menandai kembalinya keadilan sebagai pusat peradaban, bukan kekuatan militer atau supremasi ekonomi. Dan bagi sistem yang telah lama berdiri di atas ketimpangan, gagasan semacam itu jauh lebih mengancam daripada perang terbuka. Namun di sisi lain, manusia modern seringkali justru terjebak pada kesalahan yang sama berulang kali. Ketika mendengar tentang Imam Mahdi, perhatian mereka bukan tertuju pada perbaikan diri atau kesiapan iman, melainkan pada sensasi. Mereka mencari tanggal, seolah takdir bisa dijadwalkan. Mereka mencari lokasi, seolah rencana ilahi bisa dipetakan seperti operasi militer. Mereka mencari tanda-tanda spektakuler, bukan makna di balik peringatan itu sendiri.
Padahal Islam sejak awal telah mengajarkan sikap yang sangat jelas. Tidak ada perintah untuk menebak waktu kemunculan. Tidak ada anjuran untuk mengikuti klaim siapapun yang mengaku sebagai figur tersebut. Tidak ada dorongan untuk larut dalam ketakutan atau euforia. Yang ditekankan justru kesiapan moral dan spiritual, memperbaiki keadilan dalam diri, menjaga iman di tengah fitnah, dan tidak tergoda oleh narasi kekuasaan yang menjual rasa aman palsu. Di titik ini, kontras antara dunia kekuasaan dan dunia iman menjadi semakin tajam. Trump dan sistem global menyiapkan nuklir sebagai jawaban atas ketidakpastian. Islam menyiapkan manusia sebagai jawaban atas zaman. Yang satu percaya bahwa senjata bisa menunda keruntuhan. Yang lain meyakini bahwa takdir berjalan sesuai ketetapan Allah, dengan atau tanpa persetujuan kekuasaan manusia. Bukan nuklir yang menentukan bagaimana akhir sebuah zaman ditulis. Bukan pula seorang presiden, sekuat apapun pengaruhnya di panggung dunia. Yang menentukan adalah kondisi iman manusia ketika perubahan besar itu tiba. Apakah ia masih bergantung pada sistem yang telah rapuh, atau sudah bersiap berdiri dengan keyakinan ketika takdir akhirnya bergerak tanpa bisa dihentikan oleh senjata apapun.